Salam bagi kita warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun kini kita masih menghadapi berbagai kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Seperti topik minggu hari ini yang berkata, berbahagialah mendengar firman Allah. Untuk itu, memasuki ibadah kita hari ini, marilah kita bersatu teduh, diringi oleh musik predidium. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 54 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 470 ayat 2 sampai 4.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada ibadah Minggu hari ini, yaitu hukum Taurat pertama sampai ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titah itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 160 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering tidak mendengarkan firman-Mu yang adalah sumber kebahagiaan bagi kami. Ya Tuhan kami, kasihanilah kami atas kesalahan kami. Ya Tuhan Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami,
dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan keluarganya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Serta
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta minggu kita hari ini. Warta minggu ke-20 setelah Trinitatis, Minggu 17 Oktober 2021. Pelayanan, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik minggu, kebahagiaan mendengar firman Allah. Tutup altar berwarna hijau. Pelayanan minggu. Pelayanan ibadah minggu hari ini, yang melayani hari ini khotbah pendeta resort kita, liturgis Situa James Lee Huta Barat, dan pembaca warta calon Situa Friendly Pangaribuan. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan yang bertugas hari ini. Pelayan ibadah di Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Yang melayani pada tanggal 24 Oktober 2021, khotbah pendeta resort kita, liturgis Situa James Sagala, pembaca warta calon Situa Evelinda Sigalingging. Kiranya Tuhan memberkati persiapan dan pelayanannya. Kegiatan sekolah minggu di tingkat distrik bagi anak sekolah minggu yang telah mendaftarkan diri mengikuti perlombaan sekolah minggu di tingkat distrik, kiranya dapat mengirimkan atau mensubmit gambar atau video sesuai dengan perlombaan yang diikutinya mulai tanggal 20 sampai tanggal 24 Oktober 2021. Rapat pendeta HKBP Pusat semi virtual pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021. HKBP akan melaksanakan rapat pendeta HKBP di 17 titik. Secara virtual, para pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melakukan dan mengikuti rapat pendeta HKBP bertempat di Bogor. Kiranya Tuhan memberkati rapat pendeta tersebut, sehingga berjalan baik dengan aman. Pesta panen HKBP Resort Diaspora. Untuk mensyukuri berkat Tuhan yang memelihara hidup kita dan memberikan berkat-berkat bagi kita yang melalui pekerjaan kita masing-masing. Pada hari Minggu 31 Oktober 2021 kita akan melaksanakan pesta panen atau gotilon. Pesta panen adalah sumber utama keuangan untuk anggaran program gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati semua usaha dan pekerjaan kita. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. Ulang tahun, pendeta dan para halado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 17 sampai 23 Oktober 2021.
yaitu 23 Oktober Robert Sibuea, pemuda. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun hari ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Warta Keuangan tanggal 17 Oktober 2021. Penerimaan saldo per tanggal 9 bulan 10 2021 untuk Huria Rp58.670.729, untuk pusat Rp230.000, untuk PTK Rp24.424.086. Jumlah pemasukan per tanggal 10 bulan 6 per tanggal 10 sampai tanggal 16 bulan 10 2021 untuk Huria Rp365.000, pusat Rp255.000, PTK Rp381.000. Total pemasukan Rp1.001.000. Pengeluaran per tanggal 10 sampai tanggal 16 bulan 10 2021 untuk Huria Rp7.227.000. Jadi total pengeluaran saldo per tanggal 16 bulan 10 2021 untuk Huria Rp51.808.729, pusat Rp485.000, PTK Rp25.109.086, dikurangin uang kantor pusat Rp485.000. Jadi total saldo uang Huria dan PTK per tanggal 16 bulan 10 2021 Rp76.917.815. Yang kita doakan pada minggu ini, pandemi virus corona 19 agar segera berlalu dari muka bumi ini. Yang kedua, Dr. T.A. Simatupang Boru Tambuna rawat jalan dan pemulihan di rumah. Ketiga, si Tuan Nyonya Erma Nurung Boru Siat Turi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan pemulihan. Keempat, Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang atau Bapak Ipana rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kelima, Bapak Huta Barat Boru Nababan rawat jalan di Pona Pasogit. Demikianlah warta kita hari ini. Pinuji madebata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dawat parsaora ni tod di porbadia nama masing-masing ulutta mulak mahita anon di bagasan dame dohot las ni roha. Tapasada marohatta, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk memuliakan nama-Mu. Itu karena bukan kekuatan kami ya Tuhan, tapi karena kasih-Mu dan berkat-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, pada pagi-pagi hari ini kami juga bersyukur berkat-berkat-Mu yang pada hari yang kemarin sampai hari ini, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami setiap hari. Tuhan, kami juga tidak luput dari pergumulan setiap hari. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menghadapi hari-hari kami yang seturut yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, di pagi hari yang indah ini juga kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini kebaktian dari rumah atau kami yang tempat sini, kiranya berkat-berkat-Mu selalu hadir di setiap kami, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini yang sakit atau pemulihan di rumah atau sudah lansia Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap medis yang memberikan obat kepada mereka ya Tuhan. Kau berikan sukacita dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat menopang hidup mereka ya Tuhan melalui hidupnya setiap hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa program-program gereja kami ini, biarlah Engkau hadir di setiap apapun yang kami inginkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa petugas-petugas gereja ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami tetap
setia melayani Engkau Tuhan. Tuhan tetap bersedia untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkat-berkat-Mu pada hadir pada mereka Tuhan, supaya mereka dapat mendukung apapun program kami di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, banyak yang kami minta, tapi Engkau yang lebih tahu ya Tuhan pergumulan kami setiap hari ya Tuhan. Kiranya itu Engkau hadirlah di setiap langkah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa yang pada hari ini yang mencari pekerjaan atau jodoh, kiranya Engkau berikan ya Tuhan, supaya dapat mereka bersukacita ya Tuhan. Tuhan, lihat segalanya itu, ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 28 ayat 1 sampai seterusnya sambil menyerahkan persembahan ke gereja dan ke pusat. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jemaat yang diberkati Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan khususnya bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Apakah suara saya bisa dengan jelas khususnya melalui YouTube ini? Bisakah didengar? Ya, terima kasih. Saya akan membacakan firman Allah bagi kita hari ini yang tertulis dari Injil Lukas pasal 11 diawali dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat 28.
firman Tuhan bagi kita hari ini hanya tertulis dalam 2 ayat. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sekali lagi saya akan membaca ayat 28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Yesus Kristus, ketika 2 orang ibu yang sejak lama bersahabat dan ketika sudah dalam usia senja mereka bertemu, mereka berbicara, berdiskusi, mengingat masa lalu dan kemudian mereka bertanya antara yang satu dengan yang lain, "Udah bagaimana kabarmu? Berapa anakmu?" "Anak saya ada 4. "Oh iya. Itu anakmu yang 4 itu di mana semua?" "Oh, ada yang sudah sarjana, ada yang sudah menikah, ada yang sudah bekerja dan pejabat di sini, di sini." Kemudian sang ibu satu mengatakan, "Berbahagia kau inangnya, mertua nih wate, sudi anak kamu hasea. Kamu gimana? Semua kemana anakmu?" "Ya, anak saya sudah menikah, saya sudah punya cucu." Yang satu lagi mengatakan, "Berbahagia kau inangnya, walaupun anak saya sudah bekerja, kuliah, tapi belum menikah. Kamu sudah punya cucu." Banyak hal yang membuat orang bisa berbahagia. Tapi pertanyaannya, apakah itu bahagia yang sejati? Orang memahami kebahagiaan itu hanya dalam bersifat faktor fisik atau materi yang dimilikinya. Selalu kita mempolakan kebahagiaan itu tentang sesuatu yang saya miliki. Sesuatu yang ada pada saya. Jabatan, materi, uang, pendidikan, keturunan. Orang Batak mengatakan hamoraon, hagabion, hasangapon. Namun pada kenyataannya, benarkah orang yang memiliki kekayaan, memiliki keturunan, memiliki jabatan, mereka tidak pernah mengalami pergumulan? Apakah memang benar mereka tidak mengalami persoalan? Jika ada orang mengatakan, "Berbahagia kau inang kamu punya anak, boru, semua kamu miliki." Tapi kalau kita menelisik jauh ke dalam kehidupannya, apakah memang dia merasakan kebahagiaan itu? Belum tentu. Banyak orang tua saat ini stres berpikir tentang anaknya. Ada anaknya korban narkoba, anaknya yang bodoh, yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Bukankah itu juga menjadi katakan, "Malang kalilah kau hidupmu inang. Kau memiliki anak, tapi anakmu tidak pernah menghormati engkau." Kalau kita bisa lihat sekarang, berita-berita informasi, acap kita dengar seorang anak memberontak kepada orang tuanya. Bahkan membunuh orang tuanya karena tidak dikasih uang. Merendahkan orang tuanya. Banyak itu terjadi. Tapi orang lain mengatakan, "Mertuane hoi nang ite. Adong anak kamu, ayau daun." Seolah-olah kebahagiaan itu kita tempelkan hanya kepada mereka yang mempunyai atribut-atribut tentang kesuksesan, kehebatan, pendidikan, dan hal lainnya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Yesus memperkenalkan sebuah pendekatan yang baru tentang kebahagiaan. Kita bisa tahu menggambarkan ketika kita baca nats ini, kenapa seorang ibu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susunya yang menyusui engkau." Ternyata sebelum ayat ini, ungkapan dari seorang ibu itu datang kepada Yesus. Di awalnya ada terjadi suatu peristiwa yang luar biasa yang bisa disaksikan semua orang. Apakah peristiwa yang luar biasa itu?
Yesus mengajar orang banyak dengan wibawa, dengan dalam bahasa Batak marsahala. Dia mengajarkan firman Allah berbeda dengan para ahli Taurat. Dan yang kedua, Yesus mempunyai kuasa mengusir roh-roh jahat. Yesus mampu melakukan mujizat penyembuhan. Dan semua itu terbuka di hadapan umum. Nal dui di hadapan di sudah colma. Semua menyaksikan itu. Karena begitu luar biasanya Yesus melakukan mujizat-mujizat itu. Seorang ibu berpikir dalam hatinya, wah beruntungnya ibunya ini. Siapanya ibunya ini? Sarupa dua manginangi teh. Kalau kita nggak kenal itu orang tuanya, tapi kita melihat seorang anak ini, dia pintar, baik, dan bekerja keras. Kita akan bertanya, ini anaknya siapa ini? Jadi nggak salah kalau anak itu merupakan gambaran miniatur dari orang tuanya. Mulut tabereng denek songon upung mudoho, songon bapak mudoho. Sering, jarang gue didokon songon omakmu. Ale molo dak kasih denek kibar bedokon, isi domak nion. Molo hasea anak nisi don. Tapi uniknya di dalam perjanjian baru ini Lukas sengaja mendesain. Bukan dikatakan dalam Lukas itu berbahagianya bapaknya ini ya yang mengajari ini, bukan tentang Yesus. Tapi unik, yang ditanya justru ibunya. Itu berfungsi untuk apa? Ternyata Injil Lukas sengaja mengangkat kisah ini menunjukkan peranan seorang ibu di tengah umat Israel itu memang luar biasa. Walaupun sering sekali kaum ibu itu tersingkirkan. Karena keberhasilan seorang anak. Karena kaum Israel itu sama seperti orang Batak, patriarkal. Selalu menonjolkan kaum bapa. Sering sekali yang muncul itu adalah sang ayah. Tapi Lukas mengangkat sengaja tentang Yesus yang dididik, yang diajari oleh ibunya, yaitu Maria. Hal ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa keberadaan Yesus itu secara tidak langsung mengangkat harkat martabat daripada orang tuanya. Mengapa dengan peristiwa ini Lukas ingin melihat bahwa keberhasilan orang tua dalam mendidik anak, keberhasilan orang tua mengajari Yesus, Maria dan Yusuf di sana dan secara tidak langsung mengangkat keberadaan Yusuf dan Maria di tengah-tengah umat Israel. Yang mungkin selama ini mereka terpinggirkan. Yang mungkin selama mereka ini tersisihkan. Tetapi ketika Yesus mempunyai wibawa, marsahala mengajari, memiliki kuasa, maka otomatis keberadaan orang tuanya meningkat harkatnya. Dan itu sebabnya seorang ibu berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Inilah gambaran dari Yesus yang muncul di situ yang mengatakan berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang menyusui engkau. Maka Yesus mengubah itu. Dalam konsep ibu itu yang disebut berbahagia adalah ada beberapa hal. Yang pertama, yang memiliki anak seperti Yesus, berwibawa, dihargai, mampu melakukan mujizat. Yang kedua, yang berbahagia menurut ibu itu adalah
mereka yang memiliki relasi secara fisik pertalian darah dengan Yesus. Karena Yesus adalah anaknya, ada hubungan antara ibu dan anak. Bahkan ini juga dipergunakan untuk membangun kedekatan-kedekatan dengan Yesus dalam mengambil suatu kekuasaan. Itu sebabnya ketika Yesus mereka pahami ingin menyatakan kerajaannya, tiba-tiba datang Maria dan ibu yang lain mengatakan kepada Yesus, "Guru, nanti kalau kamu sudah sampai ke kerajaanmu, nanti satu nih ya di tangan kananmu, satu sebelah kirimu, yaitu Yakobus dan Yohanes." Mereka bilang nanti satu tangan kanan, dan mereka menggunakan kedekatan keluarga. Maka konsep kebahagiaan menurut seorang ibu di sini adalah ketika dia memiliki hubungan kekeluargaan, kesadaran, nepotisme. Dan ini juga berlaku bagi orang Batak sampai sekarang. Ainolo presiden ini juga marga A dua si marga surah ala marga kudi. Walaupun sebenarnya kontak fisik nggak pernah, tapi di dalam marga itu saya merasa bahwa dia adalah diri saya. Udah bajolo marga Aiholang terpilih di negeri alam utara. Ketika ada yang sukses, ada kebanggaan kita. Ketika ada hal yang buruk, itu kita juga dapat terlibat di sana, di dalam marga, dalam relasi itu. Itu dua hal yang ditampilkan seorang ibu di sini, kebahagiaan itu. Kebahagiaan secara fisik yang berkaitan dengan hubungan pertalian darah. Dan yang selanjutnya adalah kebahagiaan karena kemampuan-kemampuan yang dimiliki Yesus, kemampuan-kemampuan yang dimiliki seorang anak. Namun Yesus memperkenalkan, memang di satu sisi Yesus tidak menolak itu. Silakan kamu berbahagia karena itu. Silakan kamu berbahagia karena kesuksesan yang kamu miliki. Tetapi kebahagiaan yang sejati bukan masalah apa yang saya miliki tentang materi, tentang yang ada dalam kehidupan saya. Tetapi kebahagiaan itu adalah ketika saya mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan. Ada perubahan paradigma baru yang Yesus perkenalkan. Orang yang berbahaya
membaca firman Tuhan, maka dia akan mampu berbahagia walaupun dia tidak memiliki ataupun memiliki. Walaupun dia hanya tinggal dalam gubuk kecil atau tinggal dalam gedung yang mewah. Apapun dia memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Apakah dia bisa berbagi karena dia memiliki ataupun tidak? Dia mampu berbahagia. Mengapa dia mampu berbahagia? Karena kebahagiaan yang dimilikinya bukan didasarkan kondisi yang ada dalam kehidupannya, tapi kebahagiaan yang dimilikinya adalah karena Kristus bersama dengan dia, baik dalam suka maupun dalam duka yang dialaminya. Dan itu sebabnya kalau kita membaca Matius 7 ayat 27 situ 28, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan sama seperti rumah yang dibangun di atas. Coba kita dulu buka dulu Matius 7 ayat Matius 7 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-24 dan 25. Ya, kalau yang selanjutnya itu rumah yang mudah roboh. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25. Oleh sebab itu, kenapa dikatakan orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara melakukannya sebagai orang yang berbahagia? Karena orang-orang seperti itu tidak akan mudah diombang-ambing, tidak akan mudah terjatuh, tidak akan mudah tersandung, dan tidak akan mampu dijatuhkan oleh dunia ini. Dia akan tetap berdiri kokoh di dalam keselamatan dan kehidupan dan penderitaan. Pertanyaannya, apakah firman itu? Siapakah firman itu? Saya pernah selalu berkata, dalam secara dogmatis firman itu dalam 3 bentuk. Firman yang tertulis itu adalah Alkitab yang kita baca. Ketika kita setiap hari membiasakan diri membaca firman Allah, membaca Alkitab, sebenarnya kita sedang bersekutu dengan Dia. Kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Semakin kita rajin membaca Alkitab, kita semakin membangun relasi kita dengan Dia. Kita berdiskusi, berbicara. Perlakukan firman Allah itu sebagai pribadi yang hidup. Jangan hanya teks-teks atau huruf-huruf mati yang kita baca. Tetapi firman Allah itu adalah firman Allah yang tertulis di dalam teks-teks, tapi di dalamnya terkandung kehidupan yang berbicara kepada kita. Oleh sebab itu, kunci dalam membaca Alkitab, jangan kita menggunakan pikiran untuk memaknai dia, tetapi biarkan dia menyatakan dirinya dengan apa yang kita baca itu, sehingga dia yang berbicara kepada kita. Bukan kita berbicara kepadanya, tapi dialah yang berbicara kepada kita. Gunakan Alkitab ini sebagai teks-teks hidup yang bercerita dan berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, firman Allah itu adalah khotbah yang diberitakan. Ketika para hamba Tuhan menyampaikan firman Allah dalam ibadah-ibadah formal, dalam ibadah-ibadah persekutuan seperti ini, pada saat itu ketika dinyatakan demikianlah firman Allah, pada saat itu kita sedang mendengarkan Tuhan berfirman. Firman yang diberitakan adalah khotbah. Tetapi di semua itu ada yang disebut firman yang telah menjadi daging. Firman yang tinggal bersama-sama dengan kita. Firman yang hidup dan menyatu dengan diri kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjadi daging. Dia bukan hanya sesuatu yang jauh di sana,
tapi Dia yang sama-sama dan tinggal bersama dengan kita. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya, karena ketika Kristus itu menjadi DNA dalam tubuh kita, keselamatan itu sudah terjamin milik kita. Jadi jangan dong diganggu nih rohamu. Jangan ada lagi kata pertanyaan kita, kalau saya mati saya mau kemana? Di manakah saya keselamatan itu? Sebenarnya dalam iman percaya kita kepada ketaatan pada firman Allah, keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Keselamatan itu, sukacita itu sudah menjadi milik kita. Bagian rohani yang ditawarkan dengan ketaatan kesetiaan pada firman Tuhan, maka segala sesuatu yang kita miliki ini, jabatan, profesi kita masing-masing, harta benda yang kita miliki masing-masing, kita akan mengelolanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang berbahagia dalam iman bersama Kristus, dia tidak egois. Dia tidak hanya berpikir tentang kebahagiaannya sendiri. Dia akan mengalirkan kebahagiaan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mendapat sukacita. Idu benamanginang, ngolu ni jol mana tarpasu-pasu, namarlas ni roha, alana porsia tu Yesus Kristus, akan menularkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Dia tidak makan sendiri, dia tidak sor sendiri, tapi dia ingin bagaimana orang lain juga bisa menikmati kebahagiaan itu. Suatu ketika ada seorang ibu janda berbicara kepada saya, "Amang, bagaimana supaya orang lain bisa menikmati kebahagiaan saya?" Emangnya kenapa? Saya susah menjadi berkat menurut saya. Bagaimana caranya supaya orang lain bisa menikmati? Sederhana, Nang. Apa itu? Pada saat kapan Nang bersuka cita? Saya bersuka cita pada seperti ini. Ya udah, undang temanmu, ajak temanmu ke rumah, ajak mereka makan bersama. Mari diskusi. Sebenarnya kamu mengajak mereka untuk terlibat dalam kebahagiaanmu. Kalau kamu ulang tahun, panggil mereka. Di situ kamu juga sudah. Jadi sebenarnya masalah mau tidak mau sekarang sederhana membuat orang berbahagia. Jangan lukai perasaannya. Jangan munculkan isu yang memburukan temanmu. Jangan keluarkan perkataan-perkataan yang mencederai perasaannya, yang melukai, menghakimi, menilai. Ketika itu terjadi, maka kamu tidak mendatangkan kebahagiaan kepadanya, tapi kedukaan dan hati yang terluka. Banyak orang tidak sadar, dia sering menjadi skandalon, batu sandungan kepada orang lain. Dia tidak sadar mengungkapkan perkataan-perkataan yang merusak perasaan orang lain. Oleh sebab itu, sebelum kita berbuat, berkata-kata, berpikirlah lebih dahulu. Banyak sekarang orang karena kedekatan relasi nggak jaga etika lagi ngomong. Alana pakom-paku, makanya selalu kalau dulu saya pernah lihat ada mobil angkot, biasanya mohon maaf ya, dan namanya lawan supir angkot,
Biasanya kan supir angkot ini kan tidak mempunyai etika bawa mobil. Udah dipotong, dipepet lagi, suruh. Dia nggak tahu, tiba-tiba berhenti mendadak hanya untuk mengejar penumpang. Tapi ada mobil angkot yang saya luar biasa saya lihat, ditaruh di belakang itu di kacinya, jaga jarak. Karena dia sudah tahu kalau memang dia nggak punya etika. Jadi sini jaga jarak. Jadi asal sudah lihat jaga jarak, oh saya sudah hati-hati. Artinya dalam komunikasi juga, relasi juga masyarakat, banyak orang karena begitu dekat kompaknya, akhirnya nilai-nilai etika berbicara tidak dijaga. Orang tua dengan anak juga seperti itu bisa terjadi. Karena terlampau kompak kali ayahnya sama anaknya, anaknya jadi suka hatinya sama orang tuanya. Sudah doli-doli pun anaknya sudah nak boru, suka-sukanya bilang sama bapaknya, Pak, buat dulu teh manis saya, buat dulu kopi saya, taruh dulu ini. Nggak menjaga lagi wibawa orang tuanya. Dan menganggap orang tua itu sudah seperti diri sendiri dalam arti selevel. Di sini hati-hati. Maka sering kadang kita nggak sadar, wibawa kita bisa hilang di hadapan anak-anak. Karena kita terlampau kompak dalam arti yang negatif. Kebebasan. Saya selalu menanamkan sebenarnya, boleh kompak, boleh dekat dengan anak. Tapi ada hal-hal yang tidak harus diketahui anak tentang orang tua itu. Karena tidak semua anak harus tahu apa tentang pergumulan orang tuanya. Tidak semua anak harus tahu tentang apa yang menjadi masalah orang tuanya. Supaya orang anak itu jangan menilai, memahami orang tuanya secara sepihak. Jadi gudang gua manginang dak sadar somoni. Jagalah dalam berkomunikasi juga. Jangan sering karena terlampau kompak, dekat, akhirnya tidak jaga jarak. Dan yang korban siapa? Sering sekali relasi orang tua dengan anak bisa broken home. Ayo ngomongin anak kon sama kata itu naturasna. Tidak ada rem. Suka-sukanya. Akibatnya wibawa orang tua kadangkala hilang di hadapan anak-anaknya. Ale porsia doau. Di HKBP diaspora tidak seperti itu. Karena mengapa saya lihat anak-anak HKBP diaspora semuanya adalah anak-anak yang patuh taat berorang tua. Dan selalulah kita bangun itu. Sama seperti yang dikatakan ibu tadi yang mengatakan kepada Yesus, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Bagaimana sekarang juga anak-anak harus menyadari ungkapan yang seperti itu masih bisakah kita dengar sekarang atau tidak? Ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak pemuda yang ada di sini, masihkah bisa ada orang berkata kepada kita suatu saat, mertua ini teh makmi, misalnya sama si Ubi Tambunan, Ubi, mertua makmi teh, masarjana hopang, muluna jolo diingok do, pohado si korri makmu, paguda-guda koko, single parent, mertua. Masih bisakah kita dengar ungkapan itu sekarang seperti itu saat ini? Masih adakah kebanggaan-kebanggaan orang tua mempunyai anak seperti kita saat ini? Dan sebaliknya, sebagai orang tua, masih bisakah kita mengajar mendidik anak kita sebagaimana harapan kita menjadi generasi ke depan? Itu menjadi pertanyaan yang kita renungkan bersama. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Kebahagiaan kami tidak didasarkan kedekatan secara fisik dengan Engkau ya Tuhan. Tetapi kebahagiaan kami adalah ketika kami mendengarkan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami menjadi gaya hidup, menjadi cara hidup kami, sehingga keselamatan itu tetap terpelihara dalam kehidupan kami. Biarlah kami seperti bangunan rumah yang dibangun di atas batu karang, sekalipun datang hujan, badai, menerpa bangunan itu, rumah itu, tapi tidak roboh karena dasarnya begitu kuat dan kokoh. Engkau memberkati semua warga jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah sebagai pengakuan kesaksian yang muncul, berbahagia orang tua yang memiliki seorang anak yang baik, anak yang terpelajar. Karena di sana ada peran orang tua membimbing mereka. Tetapi ajari juga kami Tuhan sebagai orang tua yang bisa menjadi teladan dan panutan kepada anak-anak. Sehingga seorang anak juga bangga memiliki orang tuanya. Karena di dalam hubungan antara orang tua dan anak terbangun hubungan emosional yang saling mengasihi, mengayom, membimbing, taat dan setia mendengarkan firman Tuhan.
Engkau memberkati semua warga jemaat-Mu ini, tuntun dan peliharalah umat-Mu ini ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita kepada PTK. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kami Parhaladu HKBP Resort Diaspora yang saat ini melayani, saya sebagai pengkhotbah dan Amang Sinto Hutabar sebagai liturgis dan Amang Pangaribuan sebagai pembaca warta, izinkan kami menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas Madhita.